Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh berdua kembali di tempat ini. Mari kita memulai dengan ibadah Jumat Agung kita pada sore menjelang malam hari ini. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita bilang bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, kasih-Mu tiada perbandingan, tiada batas. Itu sebabnya kami bangga Tuhan menjadi orang percaya kepada Tuhan, bahwa kami lebih lagi terpelangi hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati rawatan dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua yang hadir pada sore menjelang malam. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya mengajak kita mendengar pujian untuk terima kasih Yesus. Kita satu kita mau bersyukur dan terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menebus dosa-dosa kita.
kami tinggikan dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena Engkau memang layak mendapatkan itu semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan, untuk memperingati Engkau yang hari ini mati Tuhan di kayu salib. Tuhan, ini adalah karya terbesar dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hanya sekedar memperingatinya, tapi kami mau terus mengalami pertukaran itu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang tidak baik sudah Kau tukar dengan yang terbaik dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan untuk pertukaran itu. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami puji. Tuhan yang layak mendapat penghormatan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kami Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang sedang menonton secara online. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Jangan ada satupun yang kau lewatkan, karena kami tahu Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Tuhan berkati jemaatmu yang dalam perjalanan. Tuhan, kami minta hujan berhenti. Beberapa teman kami yang dalam perjalanan yang kena hujan, biarlah mereka bisa tiba dan tidak kurang apapun. Kalaupun memang tetap hujan, biarlah mereka tetap kuat imannya, tidak tergoyahkan hanya karena hujan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus setiap yang tidak datang dari Tuhan. Semua dihalau di dalam nama Yesus. Kuasa jahat, roh jahat, mantra dan juga sihir-sihir, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Dan kami menghabiskan ibadah Jumat Agung pada sore malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersama-sama katakan amin. Terima kasih Mami untuk pemberiannya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan menyanyikan pujian dan berkata oleh darah Agung.
Saya akan membawa kesaksian bagi anak Tuhan yang menyatakan cinta kasih Tuhan. Waktu yang tepat saya persilakan. Jadi saya dan adik-adik akan menyatakan cinta kasih Tuhan dengan sebuah pujian.
Masih ada lagi yang menyatakan cinta kasih Tuhan? Baik, sudah berbeda kita Mama saya. Halo buat kita semua, saya sebenarnya tidak mau bersaksi karena biasanya saya di Komsel itu sudah sekalian kesaksian, sekalian firman. Tapi ada satu hal yang tadi waktu saya doa itu kan terbuka di dalam hati saya ya. Tadi malam itu saya muntah-muntah parah gitu ya, muntah-muntah parah karena makan tuh kumat. Sudah lama sekali saya tuh tidak pernah kena emak gitu. Saya ingat terakhir itu di Papua gitu ya. Dan itu tuh saya sudah selesai dengan sakit mah, karena saya sudah bilang segala sakit penyakit saya itu sudah mati di kayu salib Kristus. Saya jarang sekali sakit ya, jadi saya tuh tidur sampai malam-malam, bahkan ama sama papi itu tahu saya kerja capek kayak apa tuh jarang sakit gitu. Tapi tadi malam itu benar-benar yang saya sampai makan sampai muntah semua. Nah, sebenarnya memang bukan telat makan, ama bilang tapi telat makan. Sebenarnya memang ada satu hal yang menjadi beban pikiran saya berapa waktu ini ya. Jujur berapa hari sebelumnya itu saya tuh sempat keingetan satu anak yang sudah lama pulang ke Papua gitu ya. Saya WA lagi dia gitu ya. Saya sudah WA panjang lebar itu mungkin dia nggak simpen nomor saya atau bagaimana gitu ya. Jadi dia tuh agak kurang sopan WA-nya balasnya dengan apa, dengan saya. Dan saya tuh sempat kepikiran ini anak kok berbeda banget dengan waktu dia ada di apa, di Solo gitu ya. Waktu di Solo dia terlihat nice, terlihat menyenangkan begitu ya. Sehingga waktu pas saya WA itu saya cukup kaget, kok yang saya lihat dulu tidak sama seperti apa yang saya dapati hari ini. Apakah dengan pulang ke Papua itu merubah apa yang ada selama ini di kota Solo begitu ya. Nah itu yang pertama, dan itu cukup mengganggu pemikiran saya sampai beberapa hari karena ini anak cukup lumayan dekat dengan saya selama dia di Solo begitu ya. Memang jarang sekali berkabar setelah dia pindah ke Papua, pulang ke Papua. Nah buat kami teman-teman kalau ada di kota Solo pasti saya akan ngejar-ngejar kamu, ibadah lah, ya komsel lah gitu ya. Kalau ada hal yang ketemu dengan kamu pasti saya akan ingatkan. Kayak saya tadi ke kontrakan ketemu dengan beberapa teman di kontrakan, saya ingatkan begini begitu. Ya karena saya ketemu dengan kamu muka dengan muka. Tapi begitu sudah pulang ke Papua, kalau saya nggak digerakkan tuh hampir jarang saya untuk memulai dulu. Tapi biasanya anak-anak itu kan kalau Natal ada yang kirim inbox gitu ya, Mami selamat Natal gitu. Itu saja sudah membuat saya bersuka cita luar biasa. Nah, tapi karena saya diingatkan untuk anak ini, saya tiba-tiba WA dia dan saya dapat respon yang kurang baik. Itu saya kepikiran. Nah, terakhir kemarin saya sempat ngobrol dengan satu orang, ngobrol banyak dan saya sempat sampai pikiran, dan itu ternyata membawa stres yang lebih sampai akhirnya saya renungkan tadi itu waktu saya ke toko, saya jaga toko dulu sebelum saya kita ibadah di sini. Dan ternyata saya tuh karena terlalu banyak pikiran makanya sampai kumat kan saya ini tidak pernah sakit sama sekali, itu sudah lama sekali. Dan ini kenapa? Ternyata karena ada beberapa hal yang saya sharing dengan satu teman gitu, dan dia bilang banyak hal yang saya, wah Tuhan, apa yang saya lihat anak-anak yang saya bina, saya muridkan hari-hari ini kok enggak seperti apa yang saya rindukan gitu ya. Bapak Stephanie kemarin ngomong di mimbar sini, ngomong ya kalau kita hamba-hamba Tuhan sudah ajarkan, sudah beritakan, sudah firman sudah diberitakan, pada akhirnya orang yang akan menuai adalah orang yang melakukan firman gitu ya. Tapi saya benar-benar nggak habis pikir karena dalam pemikiran saya kalian anak-anak yang nice ya, karena kalian ada dalam doa kami, kalian ada dalam harapan kami, kalian ada dalam cita-cita kami rindu untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup kalian. Walaupun kami itu gak ketemu muka dengan kalian, itu kami akan melihat yang baik lewat sosial media kah, atau kalian berkabar kan, tidak berkabar kan, kami merindukan, kami berharap, kami beriman, kami akan lihat tuaian yang besar dari hidupnya kalian. Engkau akan punya rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, anak cucu yang baik, bahkan lebih-lebih lagi engkau akan melayani Tuhan seumur hidupmu. Itu cita-citanya kami. Tetapi ternyata yang di depan mata saja hari-hari ini ya, saya ini kan 24 jam gak dengan kalian, betul ya. Kalau komsel saja ketemu hari Rabu, komsel saja hari Selasa ketemu, atau ibadah seperti hari ini. Dan saya sempat waktu ngobrol kemarin, saya sempat, Tuhan kok kayak gini ya. Saya sempat dihinggapi pikiran, Tuhan sia-sia kamu melayani. Terus ada satu perkataan yang masuk gitu ya, dan itu menguasai saya. Dan perkataan itu ngomong, Tuhan memuridkan anak Papua itu
beragam. Itu pikiran yang iblis tanamkan di dalam pikiran saya, membuat saya akhirnya pikir, Tuhan sia-sia nih semua yang sudah saya lakukan. Singkat cerita, anak yang kemarin saya wawancara itu ya, dia pernah dalam keadaan sakit yang cukup lumayan parah gitu ya, sampai minta maaf buang air besarnya itu benar-benar hitam ya. Dan itu kami konsultasikan ke dokter, itu dia cukup lumayan kritis lah ya, sampai dia tuh nggak bisa bangun dari kamar. Saya itu satu hari 3 kali antar makan bubur ke tempatnya dia ya, masakan bubur 3 kali, pagi saya antar, siang saya antar, malam saya antar, selama 3-4 hari berturut-turut. Dan waktu saya dapat perlakuan dia di WA itu, saya jujur, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku kesel, Tuhan aku marah gitu ya. Aku harusnya nggak dapat perlakuan seperti ini karena apa yang sudah aku lakukan. Tapi Tuhan itu wow, luar biasa. Hari ini kita peringati kematian Tuhan ya. Tuhan ngomong apa? Loh, yang kau lakukan baru kayak gitu, yang aku lakukan loh. Tuhan ngomong yang aku lakukan loh, mati di kayu salib aja hari ini kita masih hidup dalam dosa. Saya minta kita koreksi diri kita masing-masing. Hari ini kita merayakan Kristus yang mati di kayu salib. Kalau saya sebagai manusia saja bisa merasakan bagaimana yang sudah saya lakukan, pengorbanan yang remeh-temeh ya buat saya pikir itu saya sudah melakukan pengorbanan yang wow. Tuhan ngomong, loh yang aku lakukan loh buat kamu, yang aku lakukan loh buat jemaatku, yang aku lakukan loh buat orang-orang yang aku pilih. Hari ini kamu masih di mana? Hari ini kita masih di mana? Apakah kita dengan tidak mampunya terang-terangan masih hidup dalam dosa? Bahkan untuk teman-teman yang pelayanan, saya ingatkan sekali lagi ya, banyak sekali teman-teman yang pelayanan justru yang menjadi jatuh lebih awal dalam dosa. Saya tadi ngomong dengan beberapa anak ya, jangan biarkan orang berpandangan buruk tentang kita orang Papua ya. Kau harus jadi teladan, kau harus jadi pionir, kau harus jadi orang-orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dikirim di kota Solo, dikirim jadi teladan, dikirim jadi saksi. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, oleh kelakuan kita lah ya, kita bisa memenangkan banyak orang. Gimana ceritanya? Dan saya rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya mau berdamai dulu dengan Tuhan sebelum saya datang ibadah. Saya tadi di toko, saya doa, Tuhan aku mau beres dulu sebelum datang ke gereja, jangan sampai hatiku nggak benar. Karena kalau aku tawar hati, orang itu nggak ngerasain, betul ya. Orang yang kita kesel, orang yang kita benci, mereka nggak rasa. Tapi kalau kamu yang tawar hati ya, Tuhan nggak berkenan ya. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau beresin, saya nggak mau tawar hati, supaya saya nggak lagi mengingat apa yang sudah saya lakukan sama dia. Saya jadi kecewa dan saya tidak mau melayani anak-anak Papua yang lain. Saya bilang saya tidak mau tawarkan Tuhan. Saya mau tetap mengasihi sebagaimana Tuhan sudah taruh kasih itu dalam hidup saya. Ya, saya percaya ke depannya ya akan ada orang-orang yang melihat apa yang saya kerjakan dan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ya, saya berharap apa yang kami sudah tabur papi mami ya, teman-teman juga akan lakukan buat orang-orang lain. Ini karena kita percaya ya, Yesus mati untuk kita dan kita juga mau terpecah bagi banyak orang. Ya, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Selamat mengalami kematian Tuhan. Masih ada lagi? Silakan. Ya, kalau nggak pakai mic, video itu nggak keluar suaranya. Jadi ya harus jadi pakai mic supaya video itu keluar suara.
Ruang saksian saya tutup, kita akan saudara dengar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa.
Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu dari Salib, karena kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan. Kau rela mati, mengorbankan diri-Mu untuk membayar lunas setiap hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang kami alami, kami tahu, semua ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat kesaksian hamba-hamba-Mu Tuhan, buat teman-teman yang dari pelayanan Kakak Inco bersama dengan teman-teman. Tuhan berkati terus dengan hikmat, dengan kemampuan, bahkan buat pengenalan Tuhan yang benar. Buat kami Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah menang atas dakwaan-dakwaan dari si iblis yang sudah membuat kacau pikirannya sehingga membuat kesehatannya tidak baik. Kami tahu Tuhan, di sekeliling kami akan selalu ada pendakwa-pendakwa yaitu iblis yang akan membuat kami jatuh, yang membuat kami lemah. Tuhan terus mampukan kami. Roh Kudus ingatkan kami seperti mami yang sudah diingatkan dan mau kembali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat teman-teman di asrama juga. Tuhan terus pakai Yon bersama dengan teman-teman semuanya terus boleh untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di dalam jemaat ini Tuhan, Tuhan memberkati secara khusus yang hadir hari ini untuk merayakan hari kematian Tuhan, hari Jumat Agung, karena kami tahu ada pertukaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh jemaat yang menonton secara online. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap yang tidak datang dari Tuhan, kami halau di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebas. Kami siap untuk mendengarkan. Rabi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang diucapkan semuanya berisi hati buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Sudah duduk Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan. Terima kasih Kakak Ico bersama dengan tim untuk melayani kita di ujian penyembahan ibadah Jumat Agung sore hari. Memang ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan tidak mudah ya, kalau kita tidak mencikapinya dengan baik. Terlebih lagi waktu kita tidak menyikapinya bersama dengan Tuhan. Karena di luar sana, di luarnya kita, iblis itu memang akan selalu mendapat menuduh kita yang tidak baik. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalib, dan itu adalah karya yang besar. Seharusnya umat Kristen lebih sangat menghargai Paskah dan Jumat Agung. Kenapa? Karena memang ini tujuan utama Tuhan datang untuk membayar lunas setiap hutang dosa kita. Cuma memang ya, kalau kita bicara masalah kematian biasanya kurang populer. Kenapa? Kematian biasanya menakutkan untuk banyak orang. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak takut terhadap kematian. Memang awalnya sempat ada gentar sedikit. Ya, di taman Getsemani malamnya seperti mau mati rasanya. Tapi itu membuktikan bahwa memang dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Dia juga bisa merasakan hal yang sakit
Tuhan juga bisa merasakan hal yang Dia rasakan yang sama seperti kita rasakan. Mari kita buka terlebih dahulu di Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Mari saya mau untuk balik diri, kita baca bersama-sama saja karena ini cuma 2 ayat saja. Baca dengan keras ya. Judul perikopnya nyanyian kemenangan. Amin, amin. Sudah ketemu semuanya di depan ada? Ya, puji Tuhan ya. Ini ayatnya sudah bagus. Nah, kita bisa baca dengan baik. Kalau kemarin kan ada jadi kita yang puji Tuhan ada berkat dari Papua, dari Bapak Sumiran yang kita bisa beli kasihnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang berabadinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini lagu yang akan kita nyanyikan. Ya. Kita tidak janjian ya kemarin sama yang pilih lagu ini yang Kakak Ico. Jadi memang ya kan ini ayatnya ya Pak. Jadi memang setiap lagu pujian itu biasanya diambil dari ayat Alkitab. Jadi memang kalau kita menyanyikan lagu pujian harus penuh dengan semangat. Ya, dengan iman. Kenapa? Setiap lagu rata-rata diambil dari ayat Alkitab. Ada ayat Alkitabnya masing-masing. Ya, walaupun kalau yang tadi kita nyanyikan sekarang telah tiba itu hampir semua diambil. Ya, di Mazmur juga banyak yang dibuat nyanyian. Ya, jadi nyanyikan itu dengan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita sedang memperkatakan firman. Ya. Nah, dengan kuasa darah Yesus, kita sudah ditebus dari semua pelanggaran yang kita lakukan. Dibayarnya bukan cuma separuh-separuh saja dicicil, tidak. Tuhan bayar lunas. Ya, coba bilang sampai kanan kiri. Tuhan Yesus bayar lunas. Dan peperangan kita saat ini ya, bukan perang melawan darah dan daging lagi, tetapi melawan penguasa-penguasa yang ada di dunia, ya, melawan pendakwa-pendakwa kita. Seringkali kita sudah pergi ke gereja, serajin ke gereja. Tuh kan kamu gara-gara sering ke gereja, makanya kuliahmu jadi terlambat. Tuh kan gara-gara kamu melayani Tuhan, jadi terlambat ujiannya atau apa? Seharusnya tidak begitu. Seharusnya dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib hari ini, ya, yang kita peringati, itu adalah hari kemenangan. Kita sudah dijadikan pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa kita bisa lebih daripada pemenang? Karena kita tidak perlu untuk apa? Disalibkan seperti Kristus. Mau nggak disalibkan? Karena kena paku sedikit. Kemarin tangan papa kena pisau banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari tangan saya kemarin kena pisau. Jadi di tokonya mama katanya, aduh pisaunya kurang tajam, akhirnya ada batu asa di situ, saya asak lah. Tidak begitu lama kena juga kelihatan sudah tajam kan. Akhirnya luka 1. Kemarin di rumah juga lagi cuci pisau yang sudah diasah juga kena juga. Jadi akhirnya kena beberapa, ada 4 jari Pak. Itu lumayan sakit. Jadi buat pegang apa susah, buat ini susah. Saya selalu minta Fiona tolong ambilin plaster. Nah kasih papi kok bolak-balik begitu kan. Dan itu kena seperti itu saja
sudah sama. Apalagi ya, Yesus yang sudah mati buat kita. Dia rela dipukul, dia rela ditendang, dia rela difitnah, dia rela dimaki-maki. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Harusnya kita yang terima itu. Karena yang melakukan dosa siapa? Yang melakukan dosa siapa? Saudara dan saya. Tapi Tuhan yang tahu. Itulah yang kita disebut apa? Lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena kita tidak perlu lakukan apapun, cuma kita perlu percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diampuni dosa. Amin, amin. Makanya harusnya hari ini, hari Jumat Agung dan Paskah dirayakan lebih besar-besar daripada hari ini. Karena tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Menebus dosa saudara dan saya. Memang melalui proses kelahiran, tapi memang biasanya. Wah, kalau hari lahir biasanya dirayakan berulang-ulang. Ya, ulang tahun, ya, bertambah usia. Hari lahir dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi biasanya kalau orang meninggal dirayakan dengan kesedihan. Tidak ada orang yang merayakan. Kenapa sedih? Karena ada orang yang meninggalkan. Tapi Yesus membuktikan. Murid-murid waktu itu memang sedih. Mereka menangis dan segala macamnya. Tapi setelah dia tahu, mereka murid-murid tahu bahwa Yesus sudah bangkit, mereka bersukacita. Kita terlebih lagi. Harusnya kita lebih bersukacita. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mati. Tanpa kita harus bersusah payah. Harusnya kita yang menanggung semua cercaan. Harusnya kita semua yang menanggung penderitaan. Tapi digantikan oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita harus benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Harusnya kita bukan orang lagi berdosa. Saya bukan orang berdosa, karena saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi selama kita hidup, kita masih nggak bisa kan berbuat dosa? Bisa. Tetapi jangan hidup di dalam dosa itu. Segera tinggalkan kalau kita tahu bahwa itu hal-hal yang tidak baik. Dosa ini tidak pilih-pilih. Semua orang bisa. Dan itulah memang tugasnya iblis, cari teman. Masih mau berteman dengan iblis? Ada yang mau berteman dengan iblis? Maukah tidak? Ya bukan di sini tempatnya. Ada di kuburan-kuburan sana tinggal. Maukah tidak di kuburan-kuburan? Ada yang pernah datang ke kuburan? Cari apa? Cari apa kalau ke kuburan? Banyak orang cari-cari macam-macam ke kuburan, cari jimat lah, cari macam segala macam. Nanti dia mau berteman dengan iblis. Jadi tempatnya memang dong di sana, bukan di sini. Di sini tempatnya anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, coba lihat samping kanan. Ini anak-anak yang mengasihi. Kita semua sudah menang. Ya. Kemenangan atas apa? Atas iblis, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis sebagai pendakwa kita. Tadi kami sudah kesaksian. Tuh kan, sia-sia yang kamu lakukan. Gak ada gunanya kamu melayani orang. Terus muncul itu berulang-ulang. Kemarin memang ada cerita waktu kami sedang bikin roti. Aduh Pak, ini saya dengerin apa segala macam. Loh kenapa? Mami memang gak cerita. Ya, saya juga gak cerita apa. Mami juga gak cerita detail. Dan ternyata itu memang mendakwa kami. Apa yang sudah dilakukan? Tidak ada yang sia-sia kalau kita melayani Yesus. Itu supaya kamu jadi janda.
supaya berhenti dan tidak melayani Tuhan lagi. Amin. Supaya kita berhenti dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berdoa. Amin. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Amin. Amin. Karena akan tiba waktunya. Yes. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Kalau belum indah, doakan lagi, terus lakukan lagi dalam hidup kita. Tapi akan muncul di dalam pikiran kita nantinya. Tuhan, untuk apa kamu berdoa? Untuk apa kamu mulia baik-baik? Untuk apa kamu jaga kekudusan? Akan ada muncul pikiran-pikiran begitu. Itulah pendakwa percaya. Karena apa? Membuat kita jadi apa? Ah sudahlah, gak apa-apa. Kan gak ada yang lihat toh. Ah sudahlah, gak apa-apa. Toh gak dijawab-jawab juga. Tuhan bilang semuanya akan indah pada waktu. Kalau belum indah, gimana papi? Lakukan lagi sampai indah. Tetap setia. Tetap berusaha, tetap lakukan yang terbaik. Karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita menyerah sampai di situ, yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, itu yang namanya sia-sia. Ya, betul. Kalau kita berhenti untuk percaya, kalau kita berhenti untuk setia, yang sudah kita lakukan pengorbanan kita yang sebelumnya itu yang kamu sia-sia. Betul. Tapi kalau kita lanjut terus, Yes. Pasti menuai. Amin. kita akan melihat ada di depan kita bukan hal yang tidak mungkin, tapi semuanya mungkin. Iblis memang begitu, akan membuat kau menjadi jatuh. Makanya teman-teman, ya, perkataan kita, tingkah laku kita harus kita jaga. Orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain tadi pasti berteman dengan si iblis itu. Kenapa? Dia juga suka menjatuhkan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mendukung teman-teman kita, harus mendoakan, menguatkan, bukan malah menjatuhkan. Harus kita kuatkan, harus kita dukung. Ayo teman-teman yang ada di tempat ini, ada mungkin hari-hari, waktu-waktu kita sedang down. Iya, kalau kamu tahu temanmu sedang down, jangan malah orang di sini bilang apa? Dijoroke, dijokoke. Dijokoke itu apa? Didorong sekalian, udah biar jatuh sekalian, kan? Ditimpa tangga sekalian juga. Jangan. Kalau kita tahu teman, kita harus datang lagi. Kalau kita tahu teman di kontrakan kita, ya sudah malas pergi beribadah, sudah malas berdoa, ajak lagi. Jangan tinggalkan dia. Karena apa? Waktu kita tidak peduli dengan orang tersebut, yang peduli nanti apa? Si pendakwa itu. Diambil, dicuri. Kalau kita tidak peduli pada orang lain tentang keselamatannya, yang peduli mereka, si iblis itu, dia akan lebih menjatuhkan orang lain. Makanya kita sebagai anak-anak kita harus mengambil bagian. Ayolah teman, segeralah bertobat. Ayolah kita pergi beribadah lagi. Ayolah kita pergi komsel lagi. Ayo kita pergi doa lagi. Ya, amin, amin. Jangan tinggalkan hal-hal seperti itu. Kita harusnya sudah menang. Yesus sudah menang terhadap iblis. Dasar kemenangan kita adalah darah anak domba. Kalau dulu untuk pengorbanan, untuk menghapus dosa, itu pakai darah domba. Dan domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dombanya yang sudah dipilih, tidak boleh yang ada kriteria-kriteria khusus. Tidak boleh domba yang kakinya panjang sebelah salah satunya atau pendek sebelah. Tidak boleh, harus yang perfect untuk dikorbankan. Nah, Tuhan Yesus melambangkan darah anak domba. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. Apakah Tuhan ada dosanya? Tidak. Dari kecil sampai dia besar, sampai bahkan sampai mati di kayu salib,
Tidak ada satupun dosa yang Tuhan buat. Maka yang dibilang itu darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Darah manusia tidak ada yang bisa seperti itu. Apa ada di sini yang tidak berdosa dari kecil? Ada nggak yang ngajarin kita untuk bohong waktu kita kecil? Tidak ada. Tapi kenapa kita bisa bohong? Itu kan bohong kecil papi. Mau bohong kecil kan, mau bohong besar kan, semuanya sama-sama bohong. Semuanya sama-sama dosa. Makanya darah manusia tidak ada yang layak untuk dikorbankan. Hanya ada darah Yesus. Hanya satu-satunya 100% manusia, 100% juga dia. Makanya itu yang dikorbankan. Darah anak domba yang sudah membebaskan. Oleh darah anak domba kita sudah dibebaskan. Jangan mau dituduh lagi. Jangan mau dipengaruhi lagi. Stop. Tuhan, saya mau kuat untuk menghadapi hidup ini. Ada teman, ayo orang ajak sedikit-sedikit aja, satu selopis saja. Teman, stop. Ya. Berani nggak bilang begitu? Nanti gue berani. Stop. Ya. Stop masuk selop ini. Kita buang saja. Oh iya. Dulu saya itu betul. Ya. Saya rokok pakai alkohol. Ya. Saya ingat betul 19 Maret 2005. Saya dapat pengajaran di Gria Sejati waktu itu. Ya. Hari itu saya masih punya satu bungkus, baru dihisap satu batu. Ya. Tuhan ingatkan, stop, berhenti. Hari itu saya ambil keputusan untuk saya berhenti. Di kos-kosan saya di Jalan Mentong waktu itu, saya ambil keputusan untuk saya berhenti merokok. Saya ingat betul, aduh sayangnya, saya mau kasih aja ke teman yang merokok di kamar sana. Saya sudah keluar itu, tapi ada yang mengingatkan, itu sama aja kamu keluar untuk orang lain itu berdosa. Oh iya ya Tuhan, tapi sayang ini Tuhan masih ada 19 tahun. Terus saya mau apakan itu Pak? Hancurkan. Akhirnya kali itu saya injak-injak itu, saya hancurkan rokoknya yang masih satu belum. Saya bilang, ambil komitmen. Kalau kita mau berani bilang stop, Tuhan saya stop. Apakah hari-hari itu ya setelahnya saya nggak ada orang? Ada tuduhan-tuduhan. Untuk apa dulu? Enak kan dulu kami waktu itu Jalan Ekor itu ada di Bandung. Ya dulu saya ada tinggal di Bandung. Bandung kan dingin. Biasanya kalau di dingin enak kan rokok. Ya. Akhirnya saya mulai keputusan 19 Maret 2005. Saya dapat keputusan. Tapi ada nggak tuduhan-tuduhan begitu? Ada. Tuh kan gara-gara kamu berhenti merokok tuh, temanmu yang ini nggak mau kamu sama kamu lagi. Ada memang. Kenapa? Saya sengaja menghindari. Ada beberapa teman, tapi ada tuduhan-tuduhan terus. Nah, nanti kamu bilang teman lo ini, Tuhan gantikan. Dan tanpa sadar, saya punya teman-teman tuh yang tidak suka merokok banyak. Ada tuduhan-tuduhan lagi yang lain. Bahkan sampai saya ada di Papua sekalipun, ya itu kan 2005. Saya ada di Papua waktu itu, kami pindah ke Papua itu 2008. Waktu itu saya sudah melayani di gereja. Kami ada usaha di Waena, ya di pertigaan di Waena. Kami ada jualan di sana. Dan setiap sore biasanya kami ke sana untuk tutup toko dan ambil barang-barang. Nah, hari itu dari gereja kami sudah bilang, hari itu hujannya agak hujan ya, jadi sedikit. Pak, pulanglah dulu ambil jaket yang tebal. Mami udah bilang, saya berangkat dari gereja ini, karena mami ya seperti diceritakan mami itu, ya kami itu hampir hari-hari itu ada di gereja waktu itu. Ya makanya Catherine kalau bilang, papi itu kerjanya apa? Kayaknya kerja di gereja lu kan.
Catherine dulu tahunya saya kerja di gereja. Karena hari-hari memang ada di gereja. Hari itu, ya, saya sudah diingatkan sama Pak, pulang pakai begini lo mau hujan. Gak usah lah, saya malas pulang lagi. Padahal saya lewat kalau pulang rumah. Arah ke Wainan, karena rumah kami di dekat belakang kantor sana. Harusnya tinggal belok sedikit aja bisa ambil. Tapi hari itu saya tidak mau. Saya tetap pakai jaket yang tipis. Saya jalan, berangkatnya aman. Ya, sampai saya pulang bawa barang-barang. Kurang lebih sekitar jam 9, setengah 10 malam saya dari Wainan. Ya, sampai di apa namanya, orang bilang di situ apa, helikopter kan, sebelum tikungan hati hilang katanya. Di situ tahu kan ya, ada tikungan hati hilang. Ya, kalau orang Sentani tahu tikungan hati hilang. Ya. Sebelum tikungan itu saya lihat, pakai motor Air King lewat. Hari itu saya juga nggak tahu kenapa. Biasanya saya tidak pernah naik motor itu pelan-pelan. Saya rata-rata kalau naik motor apalagi kalau sendirian ini jarang di bawah 60 atau 70. Hari itu saya nggak tahu kenapa hari itu saya paling jalan sekitar 40 atau 45. Ya. Ada motor bukan pasangan kedua laki-laki sambil pegang rokok. Hari itu saya nggak tahu kenapa kok saya lihat dia pegang rokok itu. Ya. Oh sudahlah, lewat begitu saja. Terus ada nggak begitu lama lagi lewat pasangan yang ini lagi pacaran. Ya. Karena itu ya waktu itu hari malam minggu kalau nggak salah di sana. Yang banyak laki-lakinya pegang rokok. Hari itu juga saya nggak tahu kenapa. Yang kedua itu juga saya perhatikan. Yang diperhatikan bukan mereka duanya, yang diperhatikan rokoknya. Lewat lagi yang ketiga, ada orang laki-laki sendiri, ya, naik motor mendahului saya. Dia pegang rokok. Saya perhatikan juga. Setelah dia lewat, tahu nggak muncul di dalam pikiran saya? Bukan, pasti ini enak ini kan rokokan. Ada muncul begitu. Padahal kamu tahu nggak? Itu 2000 berapa itu? 2005 sampai dengan saya dari Papua itu yang mulai kami aktif main terus sekitar 2009 atau 2010. Berapa tahun? 5 tahun. Ya, masih ingat yang begitu. Tapi kalau mimpi yang sampai belum merokok kan saya enggak tahu. Karena memang saya nggak pernah mau mimpi yang seperti itu. Ada pendakwa kita. Harusnya kita sudah menang. Ya. Kalau ada begitu gimana? Saya langsung bilang, Tuhan, kenapa ada muncul begini? Dalam nama Yesus saya tolak pikirannya. Yes. Ya, saya sampai di gereja jemput mami dan anak-anak lagi setelah pulang latihan. Selesai. Mungkin ada yang seperti itu dalam hidup kita. Karena kita sudah lakukan berulang-ulang. Jangan mau didakwa, karena iblis juga memang mendakwa. Menipu, betul. Dan kita sudah dimenangkan oleh apa? Darah Yesus, oleh darah Tuhan. Ya. Kemenangan sudah terjadi. Ya. Iblis telah dilemparkan ke bawah. Amin, amin. Tadi iblis sudah dilemparkan ke bawah. Jadi sudah kalah dia. Jangan kamu kalah oleh orang yang kalah. Betul. Coba kalau kalian main tim bola, ada 4 grup, ada 4 grup. Satu grup biasanya berapa? Bisa 5, bisa 4 gitu ya. Bukankah kalian saling tanding? Yang tanding menang terus jadi juara, poinnya tinggi, betul kan? Tapi kalau kalian kalah sama yang paling kalah, yang paling sering kalahkan, kira-kira bagaimana? Malu kan tidak? Malu kan? Ini iblis sudah dikalahkan, tapi kok kalah lagi sama iblis? Orang yang sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Kita main bola aja di grup itu aja. Oh, tim A, tim B ini dia selalu menang. Ya. Kalau kita kalah sama tim juara 1, masih oke karena memang dia memang juara 1. Kalau kita kalah sama yang paling terakhir, kira-kira bagaimana? Kita sudah kalah oleh yang kalah. Jangan mau dibuat seperti itu. Betul. Sama juga kalau kita dengan hidup kita. Kalau kita didampak seperti itu, kita kalah oleh iblis yang sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Jangan mau dikalahkan oleh yang sudah dikalahkan. Amin. Kamu jadi sangat-sangat kalah nanti namanya. Amin, amin. Dengan darah Yesus kita sudah dimenangkan. Coba bilang samping kanan kiri, kamu sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Karena kemenangan sudah terjadi. Setelah kita dimenangkan dengan darah Yesus, apa yang kita lakukan? Kita harus mau bersaksi, bercerita. Aduh papi malu ya. Kau pikir saya tidak malu cerita kayak tadi? Malu.
Itu kebodohan saya. Saya cerita ke teman-teman minggu lalu. Kemarin saya diajak dulu, bersyukur ada teman yang mengajak saya terus. Dia tidak berhenti waktu saya kuliah. Saya diajak retret. Tidak mau ikut kalau tidak diizinkan untuk, tidak dibolehkan untuk merokok. Itu kebodohan saya. Itu kekonyolan saya. Jangan ditiru, jangan dilakukan. Itu tidak baik. Kita harus mau bisa bersaksi. Dengan kita bersaksi, bukan mempermalukan kita. Mungkin kita nanti kayaknya akan malu, tapi sebetulnya yang dipermalukan yang sudah dikalahkan. Dulu saya suka nonton film porno. Sekarang saya sudah bertobat. Yes. Loh, harus berani berkata begitu. Amen. Nanti temen lo bilang, loh, kok bisa ya terus kamu bisa begitu? Gimana caranya? Lalu kita belajar tentang Tuhan yang baik. Yes. Itulah cara kita masuk seperti itu dengan orang-orang ini. Perkataan dan kesaksian mereka, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus bisa apa? Bersaksi. Paling tidak kita bisa bersaksi melalui perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, baik di kampus, di kos, di asrama, di media sosial. Sekarang banyak sekali di media sosial. Ya, oh mungkin kelihatannya orangnya baik, bahkan di media sosial itu banyak yang apa sih namanya itu? Kayaknya wajahnya di filter kan? Kayaknya wajahnya cantik, oh begitu datang. Itu siapa yang keren siapa yang cerita? Oh iya sudah janjian ketemuan di sana. Orangnya yang mana? Nggak ketemu. Padahal sudah ada di daerahnya. Oh ya sama-sama di rumah makan mawar misalkan. Ya jam sekian. Kamu pakai baju apa? Saya pakai baju pink yang perempuan. Oh saya pakai baju hijau misalkan. Sudah ada di situ. Tapi dong bingung yang mana? Menipu. Karena apa? Yang ada di template, yang ada di DP kan? Ya. Itu beda. Kenapa? Sudah dong filter. Kok ada di mana? Saya ada di sini. Lo yang mana? Ya. Sampai kapan itu? Ya ini benar-benar kejadian. Ya. Yang laki-lakinya, kok beda banget? Dia sudah ilfil duluan kata ibunya. Oh iya karena di filter. Jangan mau kamu di filter begitu. Ya. Kita harus mau bisa bersaksi kepada orang lain. Kesaksian kita, hidup kita harus menjadi apa? Cerminan saudara dan saya. Jangan jadi ikut-ikut orang lain, gak bisa. Tetap percaya diri. Jadilah Kaleb apa adanya. Kaleb yang ada Yesus di dalam. Amin. Jadilah Diego yang ada Yesus di dalam. Loh iya. Jangan mau ikut-ikutan, saya mau kayak Ivan aja lah. Pakai bajunya sedikit-sedikit dibikinikan, agak ini. Jangan, gak usah ikut-ikutan. Ya, jadilah dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Itu sudah top mahkota. Itu jadi kesaksian buat orang lain. Kalau kita anak-anak Tuhan disebut anak Tuhan, jangan kita ikut dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya. Karena apa? Karena waktu kita ikut, kita sedang mencerminkan perbuatan-perbuatan. Kalau teman-teman mencontek, jangan ikut-ikutan. Kan nggak apa-apa, nggak tahu kami kalian tahu. Tetap kalian tahu. Hati nurani tetap tahu. Jangan ikut-ikutan. Melihat contoh boleh, ya, tapi contoh yang benar. Lihat contoh yang benar siapa. Jangan contoh yang salah kita ikuti. Kesaksian sebagai apa? Senjata rohani. Kesaksian kita bisa menyelamatkan orang. Tadi, kalau kita tidak bersaksi, kita tidak bercerita bahwa Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sudah menebus dosa kita, membayar lunas hutang dosa kita. Yang bersaksi nanti iblis. Kenapa? Iblis juga saling tarik-tarikan.
supaya dia juga jatuh dalam dosa lagi. Kita harus mau melakukan bagiannya kita. Kesaksian itu harus aktif, jangan pasif. Amin, amin. Harus aktif, jangan pasif. Kapan itu saya dengar cerita Pak Timotius. Ya, dia cerita waktu kami ibadah di ulang tahun gereja apa. Wah, ada satu oma-oma dia sangat aktif sekali. Untuk apa? Bersaksi. Kemana-mana dia bersaksi. Ama juga itu bersaksi. Ama kemana-mana bersaksi. Pasar Jatin itu. Pasar Jatin itu Ama kenal semua. Mungkin yang baru-baru sekarang ya dulu. Mereka tanya, Pak Daniel atau Pak Denny di mana? Gak tahu. Tapi kalau tanya Oma Ayen, oh iya yang itu ya rumahnya. Dia lebih kenal. Kenapa? Sering bersaksi, dia gak pusing mau lihat ini. Walaupun mungkin dengan bahasa yang terbatas. Kadang bahasanya Ama kan bahasa Batu Raja. Istilah-istilahnya suka nggak ini. Ya, termasuk almarhum Empong. Empong itu paling sering bercerita. Dia nggak pusing kalau lawan bicaranya tahu nggak bahasanya dia. Pakai bahasa Batu Raja, lemah kaidah lah. Kalau itu nggak lemah kaidah, nggak ngerti. Ya, tapi dia tetap bersaksi. Lakukan bagiannya. Ya, selanjutnya ada cerita apa kesaksiannya ceritanya Pak Pendeta Timotius Sarifin waktu itu. Ada oma-oma yang bersaksi terus di mana-mana. Ada diajak cucunya jalan-jalan ke mall. Ya. Karena saking ininya sudah dipesenin, oma jangan jauh-jauh ya. Nanti oma kesesat, ini mallnya besar. Oh iya tenang. Oma ada di sini. Anaknya pulang, datang lagi ke situ. Loh, omanya nggak ada. Kemana omanya? Oh ternyata dia lagi berdiri di sana. Dia lagi ngomong, lagi cerita sama ibu, bersemangat sekali. Terus cucunya bilang, Oma, sudah ayo kita mau pulang. Sebentar, Oma belum selesai lagi bersaksi. Oma lagi bercerita. Oma, itu patung yang Oma sedang ngomongin. Dia ngomong lagi bercerita bersaksi pada patung. Terus omanya juga mungkin malu atau gimana. Enggak apa-apa. Lebih bisa bersaksi sama patung daripada saya jadi orang Kristen yang patung diam saja. Iya. Kamu jangan diam saja, kamu harus aktif bersaksi. Jangan diam saja. Melalui kesaksian hidupnya kita, bagiannya kita itu kita bersaksi. Karena kesaksian itu ada apa? Ada mukjizat yang terjadi dalam kesaksian. Dalam perkataan, jangan mau jadi orang Kristen patung yang diam saja. Lebih baik kita mau bersaksi sama patung, tapi jangan kita jadi orang Kristen yang patung. Mungkin kita bisa ketawa, tapi memang itu yang banyak terjadi dalam hidup. Aduh, malu ya. Dulu kami juga malu. Setiap kali saya ditanya, kita diajar dulu sama Pak Sumiran. Pokoknya kalau ditanya sama orang baru, Bapak asal dari mana? Jawabnya apa? Dari mana ya? Dari surga. Dari Amin, dari surga. jangan pelan-pelan, dari suara keras. Kenapa kita harus ngomong dari surga? Yes. Karena memang kamu asalnya dari surga. Coba kalau nanti ada tulisan begitu, telah meninggal. Kalau kita bilang, oh saya asal dari Maropen, ditulis telah pulang ke rumah Bapak di Maropen. Mau nggak tulis? Nggak mau kan? Tulisnya kan? Pulang ke rumah Bapak di surga. Karena memang kamu asalnya dari surga. Tapi malu nggak kamu ngomong begitu? Coba, kalau ketemu teman baru, jabat tangan. Kawan, kok asal dari mana? Papuanya mana? Papua surga. Oh iya. Itu tuh loh. Maropen kesana sedikit, tegak lurus ke atas. Iya, itu kampungnya kita. Jangan mau ditipu daya iblis. Loh iya dong. Besok ya kalau ketemu, saya asal dari surga. Waktu itu ya, saya waktu interview, saya lagi semangatnya. Saya interview di perusahaan yang lama ini bilang, loh Pak, Denny asal dulu. Bilangnya Denny karena memang saya daftarnya ada ininya. Loh, Bapak asalnya dari mana? Saya asal dari surga. Hah? Apa Pak? Saya asal dari surga, Bu. Oh, dari surga ya? Iya, dari
surga. Tapi saya dilahirkan di Cilandak. Nah, maksud saya itu, Pak. Tanya dari masih ada kalau nggak percaya. Satu-satunya yang ngomong begitu mungkin saya nggak tahu dia apa. Lihat, itu kesaksian kita. Kenapa? Saya nanti pulang ke rumah, Pak. Dari surga. Bukan ke rumah Bapak di Cilacap. Memang saya tempat lahirnya di Cilacap. Tapi saya tidak mau pulang ke rumah Bapak di Cilacap. Yes. Ya, saya pulang ke rumah Bapak di surga. Nah, setelah orang tanya begitu, baru kita mulai. Kok bisa sih Bapak yakin begitu? Kan kita orang berdosa. Siapa bilang kita orang berdosa? Ya. Dulu iya. Tapi setelah saya ditebus dengan darah yang mahal, Amin. saya bukan orang yang berdosa. Saya sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, oleh darah anakku. Saya bukan orang benar memang sebelumnya. Saya orang berdosa tadinya. Tapi saya mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat dengan mulut saya dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saya bukan orang berdosa. Saya orang yang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan salah. Tapi apakah kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa. Tapi sebetulnya kita tahu nggak kalau kita mau berbuat dosa? Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kadang-kadang kita malas tahu? Entah kita malas tahu atau kita tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Yang tahu tidak tahu. Coba cek. Waktu kita melakukan sesuatu yang salah, hati kita sudah ada alarm. Jangan dibiarkan. Tadi itu bunyi alarm keempat. Ini bunyi hampir sehari bisa 10-8 kali ini. Kayaknya setiap hari beberapa waktu ini kayaknya 3-4 hari bunyinya banyak banget. Ya. Ada bunyi yang lain lagi tadi, bunyi 2-3 hari yang lalu ya. Bunyi peringatan tsunami. Bunyinya beda lagi. Ternyata memang betul di daerah sana di Manado sana itu hampir ada tsunami. Nah, karena kemarin ada gempa 7,6 besar sekali. Dan air laut saya sempat turun surut ke ini. Lihat, ada alarm. Jangan diabaikan. Kalau sudah pagi alarm jam 6 mau bangun. Bunyinya kan? Di situ ada tulisan snooze atau matikan. Pilih mana? Ada yang pilih snooze. 5 menit lagi. Kuliah jam 7. Bunyi lagi setelah 5 menit alarm lagi. Aduh, masih 5 menit. Masih keburu. Snooze lagi. Akhirnya lewat sampai jam 10. Mati sendiri ku alarm. Karena saking kamu bablas. Nanti akhirnya mati sendiri. Dia mati sendiri. Sama juga alarm di dalam hati. Kalau ada alarm, kita nggak boleh lakukan. Kalau kita terus-teruskan tidak mau taat, lama-lama sama seperti alarm di HP. Bukankah waktu pertama kali kamu lakukan pelanggaran, dosa atau apa? Takut banget, betul nggak? Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, kalau sudah 100 kali, nggak ada alarmnya sudah. Itu sudah jadi terbiasa. Makanya jangan mau. Alarmnya ada dalam kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau taat, harus bersetia. Hari-hari ini, ya. Kalau kita tidak mau taat, tidak bersetia, yang rugi siapa? Saya. Yang rugi apa? Saudara. Hari-hari ini kalau kita tidak mau taat sama Tuhan, yang rugi siapa? Saya. Semua. Orang lain tidak. Buktinya tadi. Apakah yang WA mami yang balasnya tidak enak dia jadi sakit? Enggak. Yang sakit siapa? Kalau kita tidak mau taat, ya. Yang rugi saya. Coba kalau saya tidak taat sama firman, yang rugi saya. Yang WA begitu mungkin salah ngomong aja. Tapi yang rugi apa? Sama seperti saya dulu. Lagi nyetir itu di Wahana sana ya, belok-belokan yang museum atau apa. Saya mau belok hujan-hujan begitu, yang ada di tengah sana itu ada ban disusun-susun itu sebagai pembatas biar yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu kan. Saya nggak lihat karena hujan, kami buru-buru juga nabraklah ban. Ada yang datang saya.
Tok. Saya kira dong mau marah-marah. Saya buka. Iya adik, minta maaf. Tidak bapak. Bapak makan di mana? Dia bilang begitu, saya di video kan. Saya dongkol sekali gratis. Saya ingat lagi, saya lewat ke sana, saya cari ini mukanya, saya juga lupa makanan itu gimana. Sampai ada 2-3 bulan gitu, saya ada rasa gak enak di sini. Sampai akhirnya saya tahu ya Tuhan, ngapain sih? Yang itu juga saya juga nggak tahu, mukanya juga saya udah lewat. Setiap kali saya lihat, nggak ada. Karena kantor saya tadinya juga di WNA. Hampir tiap hari saya lewat. Itu saya simpan di hati. Hampir 2-3 bulan itu saya nggak ada. Tapi akhirnya saya lepaskan. Yang rugi siapa? Saya. Setiap kali saya lewat di pertigaan situ tuh, yang mau ke museum, saya mau ke yoga ke belakang sana ini. Ya. Saya selalu cari muka ini kemarin. Tidak pernah ketemu. Dan saya nggak tahu mungkin dia orang di situ kan atau gimana kan. Ya. Saya sampaikan. Ini ya tadi saya masih bisa mendengar perkataannya dia. Ya tapi saya sudah nggak ada rasa yang tidak ini. Saya cuma cerita saja. Ini kebodohan saya. Jangan mau melakukan seperti itu. Yang melakukan itu apa? Rugi sendiri. Kalau kita tidak mau. Firman bilang apa? Ampuni. Kalau kita tidak mau ampuni apa? Rugi sendiri. Sama seperti saya, sama seperti Mak. Kita harus mau teguh setia sampai mati. Jangan di tengah jalan kita berhenti. Karena nanti sia-sia yang kamu. Itu yang betul-betul sia-sia. Kalau kita tidak berusaha. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Iman yang menang adalah iman yang bisa bertahan. Kita akan menang kalau kita bisa bertahan. Kita tetap percaya. Paradoksnya, dunia melihat kematian itu kekalahan. Ya. Ya. Paradoksnya dunia melihat iman kematian itu kekalahan. Bukankah Tuhan Yesus mati? Oh ternyata yang dibilang raja orang Israel, dia bisa mati. Katanya dia Tuhan, kok dia bisa mati? Tapi memang dia mati buat kita. Tapi dia bangkit kembali. Amin. Hari Minggu nanti kita merayakan Paskah. Karena Tuhan Yesus sudah mati. Dunia dibuat melongo. Paradoksnya jadi tidak berguna. Kenapa? Dia memang mati menebus dosa kita, tapi dia bangkit sebagai Tuhan. Amin. Dan dia naik ke surga. Dan dia nanti akan turun dengan cara yang sama. Di end of the day. Ya, di hari yang dengan cara yang sama Tuhan akan datang 2 kali. Dengan sama dengan waktu dia naik ke surga. Jadi jangan mau dibodoh. Siap teman-teman jemaat yang ada di kota Solo ini? Ya, jangan mau jadi didakwa iblis terus-menerus. Lakukan bagian kita supaya kita terus jadi pemenang. Dan kita mau merayakan Paskah nanti dengan penuh sukacita. Matikan hari ini keinginan kita. Matikan apa? Setiap hari. Misalkan teman-teman mau ingin merokok, matikan setiap hari. Tuhan, saya kepengen merokok. Saya matikan di dalam nama Yesus. Saya tidak mau menjadi. Saya pengen minum, Tuhan minum mabuk Tuhan. Saya matikan hari ini. Saya mau berbuat zina, saya mau berbuat cabul. Tuhan, saya mau matikan. Matikan setiap hari. Itu akan menolong. Mari semuanya saya berdiri. Di SPK kami diajar untuk apa? Kalau ada perkataan, ada tuduhan-tuduhan yang harus dilawan dengan firman. Lawan dengan firman, harus perkatakan firman. Gak bisa kalau kita lawan dengan kemauan itu, gak bisa. Pasti akan ada kain berarti ini lagi. Gak tahu gempa di mana di mama ini. Alarmnya harus diaktifkan. Waktu kita ada dalam melakukan pelanggaran, ada alarm. Jangan diabaikan.
Lawan tuduhan dengan kuasa firman. Bangun kehidupan dengan kesaksian. Hidup dengan keberanian. Harus berani berkata, saya orang dari surga. Amin, amin. Tidak berbuat dosa lagi. Dan harus berani berkata tidak terhadap dosa. Ada teman-teman macam minum, stop, saya tidak mau minum. Yes. Saya minum air putih sungguhan saja, bukan air putih yang membuat saya racun. Ada yang menawarin rokok, stop, saya tidak mau rokok. Ya. Tapi mulai, ya, jangan bergaul lagi. Mulai pelan-pelan, bukan tidak bertenaga, tapi jangan terlalu sering. Karena kita tetap manusia biasa, karena kita manusia sosial. Bukan berarti kita tidak mau berteman lagi, tapi kita yang mulai menjaga jarak supaya apa? Tidak tertular. Bukankah kalau orang yang sakit kemarin ada COVID, kita jauh-jauh boleh dekat sama yang kena COVID supaya apa? Tidak tertular. Harus mengambil keputusan. Stop, saya tidak mau sampai di sini. Saya tidak mau minum, saya tidak mau merokok, saya tidak mau berbuat jenaka. Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sudah dengar firman. Iblis yang selalu mendakwa kami, iblis yang selalu menuduh kami. Kami tidak mau kalah oleh iblis yang sudah dikalahkan. Berikan kami kemampuan untuk kami berkata tidak. Mampukan kami Tuhan, untuk kami hidup benar sesuai dengan firman seumur hidupnya. Ada Roh Kudus sebagai alarm dalam hidupnya. Kami tidak mematikan alarm itu. Waktu kami mau melakukan hal yang berdosa, berikan kami ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di momen Jumat Agung hari ini, kami mengambil keputusan. Kami mau stop untuk melakukan dosa lain, minum mabuk, pornografi, merokok, dan yang lain-lain. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam kebodohan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang benar. Kami lebih daripada. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami terima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Jika persembahnya sudah disiapkan, semoga persembahan kita dilakukan dan kita akan mendeklarasikan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Deklarasi persembahan. Tuhan, biarlah kami bersyukur terima kasih dari hidup kita baru. Beri yang berlaku akan Tuhan yang datang. Oleh karena itu, dengan bersukacita, aku berterima pada saat ini dan aku percaya Tuhan akan memberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan akan berkati yang berlimpah. Aku akan terus naik menjadi bapa dan berekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian segala puji syukur. Amin, amin.
Mari kita datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan sampai dengan selesai, membuat hidup kami berubah, akan mengingatkan kami, menopang kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati persembahan kami. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, semuanya dipakai kembali kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tangan kami sudah memberikannya, dan berkati dengan berlipat kali lipat, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat, sampai rumah-rumah untuk tangan yang bisa memberikannya. Tuhan juga menolong sepanjang minggu ke depan nanti dalam apa yang mereka kerjakan, dan siapkan mereka benih untuk mereka bisa tabur di minggu depan, dan juga roti untuk mereka bisa makan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di perayaan ibadah Jumat Agung kali ini Tuhan. Mampukan kami terus untuk kami menjadi pelaku-pelaku. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menguatkan kami, Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kami untuk hidup benar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua setiap kami Tuhan dalam anugerah dan kehidupan. Kami juga mau sepakat berdoa buat Kakak Oto yang besok akan bertanding tinju, yang sebentar nanti akan timbang setelah ibadah ini. Tuhan juga menolong. Kami percaya Tuhan memberkati Kakak Oto dalam pertandingan tinju di esok hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan, berikan kesehatan, bahkan nanti saat bertanding Kakak Oto memukul dengan pukulan yang terbaik di dalam nama Yesus. Dan semuanya juri semuanya juga sportif di dalam nama Yesus, dan kami akan terima kemenangan buat Kakak Oto di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua setiap kami Tuhan, menyertai kami dalam perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Mobil, motor, kendaraan umum yang kami gunakan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, bahkan maut, semuanya dihalau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami akan pulang dalam berkat. Kata tanganmu dan terimalah. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidup seumur hidup. Diberkati rumahmu, diberkati kontrakanmu, diberkati asramamu, diberkati kos-kosan, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati calon pasangan hidupmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang akan dijumpakan menjadi berhasil, dan perjalanan kami bahkan terus naik dari kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel bercurah penuh pada bumi. Haleluya. Hari Minggu kita merayakan Paskah, jamnya seperti biasa jam 9.30 ya. Hari Minggu jangan lupa ya, ada perayaan Paskah. Mari kita beri yang terbaik. Oke, kami silakan. Ya, selamat hari Minggu ya, selamat hari Jumat Agung ya.